Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah. Saya di sini izinkan memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Fadil Muhammad Faiz dari Pendidikan Sejarah FKIP UHAMKA. Di sini saya akan magang 3 dengan mata pelajaran Sejarah Indonesia. Mulai hari ini sampai akhir bulan Maret. Nah, kemudian di sini selama kegiatan proses pembelajaran saya akan menjelaskan terkait dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan integrasi bangsa dan Republik Indonesia. Nah, sebelumnya udah pada tahu belum nih apa sih itu integrasi? Mungkin yang tahu bisa on cam dan di unmute untuk berbicara. Integrasi adalah proses penyelesaian unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat, Kak. Oke, tadi antara berpendapat bahwasannya integrasi itu merupakan pembauran dari berbagai macam yang berbeda menjadi satu gitu. Nah, lalu pasca Indonesia merdeka banyak sekali ancaman-ancaman untuk meruntuhkan kedaulatan atau integrasi bangsa Indonesia, baik dari internal bangsa Indonesia itu sendiri maupun dari eksternal atau pihak-pihak yang ada di luar dari bangsa Indonesia. Nah, setidaknya dari internal ini sendiri terdapat 3 aspek yang mengganggu kedaulatan bangsa Indonesia. Yang pertama berkaitan dengan aspek ideologis, yang kedua berkaitan dengan aspek sistem pemerintahan, dan yang ketiga berkaitan dengan aspek kepentingan. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan terkait dengan ancaman disintegrasi bangsa dalam aspek ideologis. Yang pertama berkaitan dengan PKI Madiun 1948, yang kedua berkaitan dengan DITII, dan terakhir dengan G30 SPKI. Nah, yang pertama bagaimana latar belakang pemberontakan dari PKI Madiun? Yang pertama itu adanya dampak dari perjanjian Renville. Nah, mungkin udah pada tahu ya perjanjian Renville itu isinya apa dan bagaimana. Tentunya perjanjian Renville itu sangat merugikan bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia harus kehilangan salah satu provinsinya yaitu Jawa Barat, sehingga Jawa Barat harus dikosongkan dari kegiatan-kegiatan administrasi Indonesia atau kegiatan-kegiatan militer. Nah, perjanjian Renville ini juga ditandatangani pada saat kabinet Amir Syarifuddin. Nah, sehingga Amir Syarifuddin ini mendapat ketidakpercayaan dari parlemen lain dengan adanya mosi tidak percaya terhadap kabinet Amir Syarifuddin. Dan akhirnya kabinet Syarifuddin jatuh digantikan dengan kabinet Muhammad Hatta I. Nah, kemudian Amir Syarifuddin ini malah berbalik arah. Nah, dia malah menjadi bagian dari oposisi pemerintah. Dengan apa? Dengan didirikannya Front Demokrasi Rakyat. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal pemberontakan PKI Madiun 1948. Nah, kronologinya bagaimana? Nah, yang seperti tadi Bapak sudah sampaikan bahwasannya cikal bakalnya itu dari oposisinya Amir Syarifuddin dengan didirikannya Front Demokrasi Rakyat yang pada saat itu berisikan golongan-golongan kiri seperti Partai Sosialis Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan buruh, kaum buruh. Nah, kemudian dengan kedatangan Musso, maka FDR itu sendiri justru malah menjadi bagian dari PKI. Nah, kemudian pada bulan Mei sampai Juli 1948, disinilah rencana-rencana atau cara-cara untuk memberontak pemerintah resmi dari Amir Syarifuddin dan Musso. Dilakukan dengan cara apa? Dilakukan dengan cara demonstrasi dan
pemogokan di Surakarta. Nah, kemudian pada bulan Agustus 1948 terjadi huru-hara di Solo antar kesatuan militer karena kebijakan Muhammad Hatta I yang salah satu kebijakannya adalah reorganisasi dan rasionalisasi tentara militer di Indonesia. Hal itu membuat tentara militer Indonesia itu sendiri terpecah menjadi beberapa golongan. Nah, dari terpecahnya itu maka ada kubu pemerintah, ada kubu musuh dan Amir Sarifuddin. Nah, kemudian pada tanggal 18 September 1948 maka musuh menguasai kota Madiun dengan memproklamasikan berdirinya negara Republik Soviet Indonesia. Nah, tentunya hal ini menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia berinisiatif untuk menumpaskan pemberontakan PKI Madiun. Nah, pemberontakan tidak hanya sebatas dari ideologis komunis, tapi juga ada beberapa golongan kanan, ya ini berkaitan dengan agama, lebih khususnya tentang ajaran Islam atau agama Islam. Nah, pemberontakan ini dikenal dengan nama Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau juga Negara Islam Indonesia. Lu nggak punya ini ya? Nggak punya di laptop ya? Email gue untuk print. Nah, tokohnya siapa? DITI ini yang paling utama adalah Kartosuwiryo. Kartosuwiryo merupakan tokoh Masyumi juga dan juga murid dari Hosokuro-Aminoto. Sebagaimana kita tahu bahwa Hosokuro-Aminoto dikenal sebagai bapak bangsa karena Hosokuro-Aminoto ini melahirkan generasi-generasi hebat dalam hal pemikiran. Salah tiganya ada Semaun, ada Soekarno, dan Suwiryo. Semaun dengan komunisnya, Soekarno dengan nasionalis, dan Kartosuwiryo dengan Islamisnya. Nah, Kartosuwiryo ini merupakan anggota Partai Masyumi dan komisaris di Jawa Barat. Nah, Kartosuwiryo kemudian mendirikan sebuah pesantren yang bernama Sufah, digunakan untuk latihan militer pemuda Islam pada tahun 1942, dan kemudian bersama Hizbullah dan Laskar Sabilillah digunakan dalam berdirinya Negara Islam Indonesia. Nah, latar belakang DITI ini secara umum atau lebih khusus di Jawa Barat pada awalnya, yang pertama karena perjanjian Renville. Lagi-lagi perjanjian Renville ini merugikan bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Kartosuwiryo itu pada saat itu menetap di Jawa Barat. Sedangkan di Jawa Barat itu dengan adanya perjanjian Renville, mau tidak mau harus dikosongkan. Namun Kartosuwiryo bertemu dengan salah satu panglima dari Laskar Hizbullah untuk menetap dan melakukan gerilya di Jawa Barat. Nah, perlu diketahui juga bahwa gerakan Negara Islam Indonesia ini bertujuan untuk mendirikan sebuah negara yang menerapkan dasar atau ideologi agama Islam. Dan yang kedua, kemudian proklamasi Negara Islam ini menyatakan dengan tegas bahwasannya mereka berdiri di atas syariat Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, tidak hanya di Jawa Barat, DITI ini juga mempengaruhi beberapa wilayah lainnya, seperti Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Yang ketiga adalah gerakan 30 September atau G30S PKI. Nah, pemberontakan ini setiap tahun atau setiap tanggal 30 September di setiap tahunnya itu menjadi perhatian yang menarik, karena G30 SPKI ini penuh dengan kontroversi baik dari segi sumber
ataupun yang lainnya gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita membaca narasi-narasi Orde Baru, maka kita akan menemukan bahwasannya PKI ini ada, atau gerakan G30S PKI ini ada untuk mengubah dasar negara Indonesia menjadi komunis. Itu versi Orde Baru. Nah, bagaimana persiapan G30S PKI ini untuk menumpaskan atau mendirikan sebuah negara yang berbasis komunis? Yang pertama, mereka mendirikan atau merumuskan metode kombinasi 3 bentuk perjuangan. Nah, 3 bentuk perjuangan ini terdiri dari kaum buruh, kaum petani, dan kaum ABRI. Dengan cara apa? Gerilya di desa, gerilya dari petani-petani di desa, revolusi di buruh perkotaan, dan menyelinap masuk ke dalam ABRI. Penyusupan ke ABRI dan organisasi massa ini termasuk dalam MKTB tadi. Nah, kemudian menuntut pembentukan Angkatan 5 yang terdiri dari buruh dan tani. Nah, latar belakang utamanya itu pertama karena adanya isu-isu yang dilontarkan dari PKI kepada TNI Angkatan Darat, lantaran TNI Angkatan Darat akan melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang resmi. Itu fitnah dari PKI dalam versi Orde Baru. Nah, kemudian menjadi perdebatan sendiri di kalangan TNI AD-nya, sehingga menimbulkan konflik di kalangan TNI AD dan PKI, dan akhirnya PKI juga diketahui melakukan beberapa kali pelatihan militer di Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta Timur. Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada yang ingin bersuara, nanti saya kirimkan link Google Classroom-nya ya, terkait dengan pemberontakan yang berdasarkan aspek ideologis. Nanti ada beberapa soal di sana, kemudian kalian analisis dan dijawab. Paling lama dijawabnya pada saat pertemuan selanjutnya. Pertanyaannya tidak banyak, cuma 5 soal saja, tetapi semuanya berkaitan dengan analisis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sedikit saya menyimpulkan bahwasannya Indonesia berdiri berdasarkan sebuah kesepakatan bersama secara aspek ideologisnya. Apa kesepakatan itu? Yaitu negara yang berlandaskan Pancasila. Ini harus kita sepakati juga bersama bahwasannya ideologi kita adalah Pancasila dan tidak boleh adanya paham-paham ideologi lain yang merusak persatuan bangsa Indonesia ini. Kemudian mungkin caranya sekarang berbeda, tidak harus melalui ideologis. Banyak sekali di masa sekarang ini adu domba terkait dengan politik, terkait dengan ekonomi, dan perkembangan dunia. Oleh karena itu harus kita sikapi bersama bahwasannya bagaimanapun perubahan dunia, tetap kita harus berpegang teguh kepada Pancasila. Kita harus memiliki filter masing-masing yang ada di diri kita untuk menyaring kebudayaan-kebudayaan dari luar, atau kita bisa mengolah kebudayaan-kebudayaan dari luar yang sesuai dengan ideologi kita Pancasila, atau sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan kita. Mungkin itu saja, cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.